Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah perairan terbesar di dunia. Sektor perikanan dan kelautan Indonesia memiliki potensi yang sudah tidak diragukan lagi. Demikian pula, perairan darat Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan sektor perikanan tangkap maupun budidaya di laut maupun darat oleh semua pihak terkait. Budidaya ikan air tawar tetap menjadi primadona, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Jenis yang dibudidaya pun beragam, antara lain ikan nila, ikan lele, dan ikan mas sebagai komoditas dengan produksi terbesar. Selain jenis-jenis ikan, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengembangkan budidaya lobster air tawar. Apa sih yang membedakan antara lobster air tawar dengan lobster air laut? Adapun yang membedakan antara lobster air tawar dengan lobster air laut berdasarkan familinya adalah lobster air tawar merupakan famili dari Paratecidae, Cambridae, dan Astacidae. Sedangkan untuk lobster air laut berdasarkan familinya yaitu Palanuridae, Penacidae, dan Scleraridae. Berdasarkan siklus hidupnya, lobster air tawar hanya dapat ditemukan di perairan air tawar. Sedangkan untuk lobster air laut dapat ditemukan di perairan air payau dan air laut. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, apa ya keistimewaan lobster air tawar ini? Jadi kalau di lobster air tawar ini memiliki keistimewaan dari teknik budidayanya. Jadi kalau setelah beberapa penelitian bahwa lobster air tawar ini lebih mudah dibandingkan udang windu sama udang galah dari segi teknik budidaya. Nah, selain itu dia juga memiliki keistimewaan pertama tidak gampang terserang penyakit, tidak mudah stres, pertumbuhannya lebih cepat, serta memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dari lobster air laut. Kandungan gizi lobster air tawar dalam 55 gram berat lobster mengandung protein 19%, total lemak 1%, kolesterol 25%, vitamin A 1%, kalsium 3%, vitamin E 4%, riboflavin 3%, vitamin B6 3%, asam folat 4%, dan berbagai kandungan zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Selain itu, apa ciri yang menonjol dari lobster air tawar ya? Nah, ciri yang paling menonjol dari lobster air tawar adalah jika di jantan itu terdapat corak merah di capitnya. Sedangkan kalau yang di betina tidak terdapat corak merah pada capitnya. Corak merah tersebut dapat ditemui pada lobster yang telah berumur lebih dari 5 bulan. Nah, sekarang ayo kita mengenal lebih dekat bagian tubuh dari lobster air tawar. Tubuh lobster terbagi menjadi dua bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan terdiri dari kepala dan dada atau disebut dengan cephalothorax. Selain itu, bagian depan juga memiliki kelopak yang disebut rostrum.
Untuk bagian belakang terdiri dari badan ekor yang disebut abdomen. Jadi secara umum hal yang harus diperhatikan dalam teknik budidaya lobster itu pertama adalah persiapan wadah. Terus yang kedua kualitas indukan jantan dan betina. Terus pemeliharaan bibit, manajemen pemberian pakannya, manajemen kualitas airnya, serta pemanenannya. Untuk memulai budidaya lobster air tawar, ada beberapa tahapan yang harus kita pahami bersama. Tahapan pertama meliputi persiapan wadah. Wadah yang digunakan dapat berupa akuarium, bak fiber, bak beton, kolam. Wadah yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dan dilengkapi dengan aerasi untuk mensuplai kebutuhan oksigen bagi lobster. Pengisian air di dalam wadah serta parameter kualitas air juga perlu diperhatikan. Pemberian shelter juga dilakukan di tahap persiapan wadah. Perbandingan lubang shelter minimal 1 lubang shelter untuk 1 lobster. Semakin banyak lubang pada shelter, maka akan semakin baik. Perlu diingat bahwa lobster adalah karnivora. Jadi, jika di dalam 1 lubang shelter terdapat lebih dari 1 lobster, maka salah satu lobster akan memakan lobster yang lainnya. Persiapan ini menghabiskan waktu kurang lebih 5 hari. Tahapan kedua meliputi cara membedakan antara lobster jantan dan betina. Untuk membedakannya dapat dilihat dari ciri primer, yaitu yang berhubungan dengan organ reproduksi, posisi lubang genital. Dan ciri sekunder yaitu yang tidak berhubungan dengan organ reproduksi fisiologis. Sekarang, yuk kita pelajari dari ciri primernya. Lobster betina memiliki sepasang lubang genital untuk mengeluarkan sel telur. Lubang genital lobster betina terletak pada kaki jalan ketiga yang disebut telikum. Lobster jantan memiliki lubang genital untuk mengeluarkan sperma yang terletak pada kaki jalan kelima yang disebut pentana. Nah, sekarang ayo kita perhatikan ciri sekundernya. Lobster yang sudah beranjak dewasa lebih mudah dibedakan antara jantan dan betinanya. Lobster jantan memiliki warna merah pada ujung capitnya dan capit tersebut berukuran besar. Lobster betina tidak memiliki warna merah pada ujung capitnya dan memiliki ukuran capitnya lebih kecil. Setelah kita mengetahui perbedaan antara lobster jantan dan betina, kita juga perlu mengetahui perbandingan antara jantan dan betina yang tepat untuk proses pemijahan. Biasanya perbandingan jantan dan betina untuk proses pemijahan adalah 3:5, yaitu 3 jantan dan 5 betina. Tahapan ketiga. Pada tahapan ini, indukan jantan dan betina siap untuk melakukan perkawinan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 minggu. Jika sudah terjadi perkawinan, lobster betina mengeluarkan telur yang akan menempel di bagian perut lobster, istilahnya gendong telur. Minggu pertama telur berwarna kuning, telur masih utuh. Minggu kedua, ada bintik hitam yang terdapat pada telur, bintik hitam masih samar.
Minggu ketiga, bintik hitam terlihat lebih jelas. Minggu keempat, telur menetas menjadi burayak dan lepas dari indukan. Tahapan kelima, burayak dipelihara hingga ukuran bibit 2 inci. Untuk bibit lobster diberi pakan berupa cacing, pelet, maupun sayuran segar seperti caisin, toge. Pemberian pakan pada bibit lobster ini dilakukan 2-3 kali sehari. Pada saat pemberian pakan, kita perlu memantau nafsu makan dari bibit lobster tersebut. Tahapan ke-6, manajemen kualitas air juga sangat perlu diperhatikan dalam budidaya lobster. Pergantian air perlu dilakukan 1 hari sekali sebanyak 30% dari total volume air. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas air yang akan memburuk karena sisa pakan yang tidak dimakan. Tahapan ke-7, pemantauan pertumbuhan penting dilakukan untuk melihat apakah lobster yang kita pelihara sudah tumbuh dengan maksimal atau tidak. Dari fase burayak menuju bibit ukuran 2 inci lebih kurang 2-3 minggu. Begitu juga dari ukuran 2 inci ke 3 inci memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu pemeliharaan. Untuk mencapai ukuran konsumsi dengan ukuran 10-15 ekor per kilogram, membutuhkan waktu selama 6 bulan dari ukuran awal bibit lobster 2 inci. Selama masa budidaya lobster, tidak jarang para pembudidaya dihadapi dengan masalah penyakit. Penyakit yang sering menyerang lobster air tawar disebabkan oleh kualitas air yang jelek atau mempunyai riwayat indukan yang sudah terserang penyakit. Pemanenan lobster air tawar sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari untuk mencegah terjadinya stres pada lobster yang dipanen. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam proses pemanenan adalah yang pertama waktu panen. Waktu panen yang sangat disarankan itu pada pagi hari atau di sore hari. Hal ini mencegah terjadinya stres pada lobster. Karena pada saat pagi hari atau sore hari itu metabolisme pada lobster itu sedang turun. Selain waktu, yang harus diperhatikan antara lain ukuran. Jadi kalau di lobster itu kita bisa memanen ukuran bibit maupun ukuran konsumsi. Kalau ukuran bibit biasanya itu ukuran 2 inci atau 3 inci. Sedangkan untuk ukuran konsumsi itu biasanya 1 kilo terdiri dari 10-15 ekor lobster yang ukuran konsumsi. Lobster yang dipanen sesuai dengan permintaan pasar biasanya ukuran konsumsi yakni 10-15 ekor per kilogram. Atau bibit lobster berukuran 2 inci atau 3 inci. Harga lobster air tawar ukuran konsumsi biasanya Rp150.000 sampai Rp200.000 per kilogram, isi 10-15 ekor per kilogram. Harga bibit berukuran 2 inci adalah Rp3.500 per ekor,
dan yang berukuran 3 inci adalah Rp4.500 per ekor. Lobster yang akan dipanen serta ditransportasikan harus dalam keadaan bugar, sehat, tidak sedang ganti kulit atau molting, dan tidak sedang bertelur. Organ tubuh lobster seperti antena dan kaki juga harus lengkap dan tidak boleh patah. Pengemasan lobster merupakan tahapan yang paling penting dalam proses transportasi. Lobster air tawar yang akan ditransportasikan terlebih dahulu dipuasakan selama 1-2 hari untuk mengurangi metabolisme pada lobster. Tahapan yang dilalui dalam pengemasan untuk transportasi antara lain penanganan awal, sortasi, penampungan, pengkondisian, penanganan, dan pengemasan. Jadi pada saat penanganan untuk transportasi lobster ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, antara lain kayak sortasinya, gradingnya seperti itu, dan cara pengemasannya. Metode transportasi hidup biota perairan ada 2, yakni menggunakan media air atau sistem basah dan tanpa media air atau sistem kering. Pada umumnya, transportasi lobster air tawar dilakukan dengan menggunakan sistem kering. Bahan yang perlu dipersiapkan untuk proses pengemasan antara lain kotak styrofoam, lakban, bongkahan es batu. Tahapan transportasi adalah sebagai berikut. 1. Lobster yang akan ditransportasikan hendaknya dibius dengan menggunakan suhu rendah atau minyak cengkeh. 2. Siapkan styrofoam yang sudah berisi busa lembab atau busa yang telah diberi air. 3. Masukkanlah lobster yang telah dibius. 4. Tutuplah styrofoam dan kemudian disegel dengan menggunakan lakban. 5. Lobster siap ditransportasikan ke tempat tujuan. Itulah tadi tahapan-tahapan dalam budidaya lobster air tawar. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang kegiatan budidaya lobster air tawar. Salam budidaya!